Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo, yang saya hormati Al-Ustadz Al-Mukarram penceramah pada sore hari ini, yang saya hormati Ketua Harian dan seluruh jajaran pengurus Badan Tamirul Masjid At-Taubah Lapas kelas 2 Gorontalo, bapak-bapak hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, mari kita sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasanya jualah pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti ceramah agama. Salawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai pada kita sekalian umatnya. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, teristimewa Bapak Kasih Binadik, marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita ikuti tuntunan ilahi yang akan disampaikan oleh rekan kita Usman Mahmud. Pada rekan dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah
ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian tadi tuntunan ilahi yang dibawakan oleh rekan kita, dan pada Pak Usman disampaikan terima kasih. Selanjutnya
Mari kita ikuti arahan dari Kasih Benedik Lapas kelas 2 Gorontalo. Pada Bapak dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du, yang sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Ikram Amri LC. Terima kasih Pak sudah selalu setia bersama kami untuk memberikan pencerahan di tempat ini. Kami hormati Ketua Harian Badan Takmir Masjid, pengurus Badan Takmir Masjid, kami hormati, kami cintai, kami banggakan jamaah Masjid At-Taubah yang insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat, berikan kekuatan untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan pembinaan mental spiritual. Salawat dan salam mari kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang insya Allah curahan rahmat syafaatnya mengalir sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah hari ini tanggal 14 Agustus 2023. Berarti 3 hari ke depan kita akan masuk pada tanggal 17 Agustus tahun 2023. 17 Agustus punya makna yang banyak yang bagi bangsa kita. Dan kita juga di lapas ini tentunya punya juga makna yang lebih besar lagi. Apa itu Bapak sekalian? 17 nanti ada serangkaian kegiatan di tempat ini berupa penyerahan remisi. Nah, insya Allah akan dihadiri langsung oleh pejabat gubernur dalam hal ini dan Forkopimda Provinsi. Kemudian ada beberapa undangan lainnya yang juga turut hadir termasuk Wali Kota dan Forkopimda Kota Gorontalo. Seperti tahun kemarin, diharapkan Bapak-Bapak untuk bisa mengikutinya dengan baik ya, dalam kondisi aman, kondusif. Insya Allah pelaksanaan itu sesuai dengan rencana kami dengan tentatif yang ada di protokoler Gubernur, yaitu jam 11. Jadi setelah detik-detik proklamasi di Taruna di rumah jabatan Gubernur, kemudian mereka akan menuju ke tempat ini. Apa yang kemudian menjadi perhatian kita semua? Yang pertama adalah kami sudah menyiapkan kurang lebih 350 kursi untuk warga binaan yang nanti akan menempati ruangan kunjungan. Kenapa 350? Karena yang baru terusulkan itu belum yang masih sementara yang akan diusulkan, itu yang baru terusul lebih dari 300 orang. Nanti yang turun itu akan sejumlah itu. Kemudian apa syarat berikutnya ketika berada di sana? Semua warga binaan memakai pakaian warna putih ya. Karena kemarin kami baru bagi baju koko warna putih. Pakai kopiah, pakai celana panjang ya. Yang punya sepatu pakai sepatu. Memang sebaiknya pakai sepatu biar bagus lah di tempat itu. Yang tidak ada baju putih, baju koko warna putih,
menyesuaikan dengan warna putih. Nanti ada daftar nama itu yang akan disampaikan oleh teman-teman di registrasi yang akan ikut kegiatan upacara itu. Jadi untuk tahanan tentunya belum berhak untuk mendapatkan remisi karena syarat dan ketentuan belum terpenuhi. Ya. Kemudian yang dipersiapkan pada saat hari itu ada 2 orang yang akan menerima remisinya secara simbolis, yang nantinya mereka berada di dalam ruangan aula. Nah, 2 orang ini mohon untuk mempersiapkan diri. Ya, yang satu untuk remisi umum 1, yang satu untuk remisi umum 2. Apa bedanya 1 dengan 2? Kalau 1 masih tetap di sini, kalau 2 dia pulang, kecuali masih ada denda. Ya. Jadi Bapak-bapak sekalian, kami sangat berharap di hari itu pagi sudah mempersiapkan diri. Jadi persiapannya itu mulai dari setelah pelaksanaan serah terima itu sudah mempersiapkan diri. Jangan lagi ketika mau dipanggil sudah mau ke tempat yang sudah disediakan lagi baku Riki mau mandi. Ya. Jadi mandi itu sudah disiapkan. Kenapa begitu? Karena air lagi kurang bagus. Sekarang musim kemarau. Jangankan di dalam lapas, di luar pun susah juga dapat air. Maka itu ketika ada waktu untuk mandi di saat-saat yang sudah punya kesempatan, ya silakan mandi. Ya. Memang diharapkan mandi. Kecuali yang sakit, jangan semua bau Ramason di situ. Ya. Orang juga mabuk dengan bau-bau yang begitu. Ya. Bau minyak tahun baru habis bauru. Jadi tempat itu kan ramai nih, banyak orang. Bukan kita mengkhawatirkan tamu dari luar, sesama bapak-bapak saja juga. Ada juga yang tidak tahan dengan bau Ramason. Ada yang tidak tahan dengan bau minyak tahun. Jangan dikira semua tahan. Maka menyesuaikan kondisi itu. Jadi sekali lagi kami ingatkan, hari Kamis ya, fokus kegiatan di 17. Hari Kamis kita tidak ada kegiatan ceramah. Ya. Jadi semua fokus dulu di 17. Nanti kegiatan pembinaan mental spiritual seperti ini nanti kita lanjutkan di hari Senin berikut. Apalagi kegiatan pagi untuk ikro tutup. Ya, tutup dulu karena dari pagi ini mau persiapan dulu di acara itu. Nanti dilanjutkan lagi. Tapi jangan tiap hari tutup. Cuma hari itu. Ya. Ada juga suka tutup terus. Ya. Tutup bukan berarti berhenti, ya. Kunjungan ditiadakan. Ya. Kunjungan ditiadakan. Nanti kalau ada masukan silakan. Titipan barang nanti dibuka jam 15.00. Karena seluruh pelayanan akan dipusatkan di kegiatan. Jadi sampaikan kepada keluarga, kalau mau nitip silakan di jam 15. Seperti itu yang diputuskan. Ya. Kalau ada yang keberatan silakan bikin surat.
Tidak apa-apa, kita juga siap dikritisi. Nanti kita jawab apa alasannya, ya. Tapi saya kira bapak-bapak sekalian memahami semua ini, karena kegiatan ini untuk keberlangsungan kegiatan penyerahan remisi, ya. Ada yang potong 1 bulan, ada yang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Nah, kalau cuma kunjungan setengah hari, 1 hari saja ini ditutup, tidak ada masalah. Kalau dapat remisinya kan banyak. Selasa besok masih ada untuk tahanan, karena tahanan belum terima remisi. Tapi bukan kompensasi karena remisi, ya. Enggak, karena memang kegiatan hari itu difokuskan, nah, sehingga kunjungan perlu ditutup, kemudian titipan itu digeser ke jam 15.00 sampai dengan selesai. Saya kira tidak ada keluhan. Waktu COVID saja kurang lebih hampir 3 tahun tidak ada yang protes dengan kunjungannya, apalagi ini cuma 1 hari di hari Kamis itu. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Harapan kami bapak-bapak sekalian, di hari yang ditetapkan nanti ada daftar nama juga akan disampaikan oleh pihak registrasi. Siapa yang mau ikut kegiatan itu menggunakan baju koko warna putih, untuk bagian bawah tidak ditetapkan, ya. Silakan pakai celana, jangan pakai sarung, ya. Kaki sebisa mungkin pakai sepatu, sebisa mungkin, ya. Saya kira demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian arahan yang disampaikan oleh Kasbin Adik. Semoga menjadi perhatian kita semua, dan pada beliau disampaikan terima kasih. Selanjutnya, mari kita ikuti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Bapak Ikram Amri LC. Dengan hormat pada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati Bapak Kasbin Adik, Pak Kasdin atau Ketua Harian Takmir Masjid atau Koordinator Lapangan Bidang Dakwah, Ketua Bidang Dakwah, dan Bapak-bapak kaum muslimin jemaah Masjid At-Taubah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah serta salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW. Kaum muslimin, Allah menciptakan kita itu punya tujuan. Kita hidup di dunia ini itu ada tujuan. Allah menciptakan sesuatu, ma khalaqta hadza batilan. Allah menciptakan kita itu bukan sesuatu yang sia-sia. Tapi Allah menciptakan kita itu ada tugas. Ada tugas yang diembangkan kepada kita. Ya, jadi kita diciptakan ini karena ada tugas yang Allah berikan. Apa tugas kita, jemaah sekalian? Apa tujuan Allah menciptakan kita? Yang pertama ada 2 sebenarnya. Ada 2. Yang pertama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita itu termasuk juga jin. Kita manusia, jin, Allah ciptakan itu, tugas utama kita pertama sekali adalah Allah ciptakan untuk kita untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua,
tujuan Allah menciptakan kita sekaligus menjadi tugas kita hidup di dunia ini selain daripada beribadah dan menyembah Allah adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menjadikan kita manusia ini wakil Allah di bumi untuk merawat bumi ini. Ya, jadi Allah menundukkan hewan-hewan seperti hewan kuda, sapi dan sebagainya. Allah tundukkan untuk manusia agar manusia bisa merawat menjadi khalifah di muka bumi ini. Nah, atas tugas itu Bapak-bapak sekalian, tugas itu kemudian Allah memberikan kepada kita itu semacam hiburan. Ya, semacam hiburan di samping daripada tugas yang kita lakukan sebagai hamba Allah. Yang pertama Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 14, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Jadi Allah memberikan kita tugas, tapi Allah juga memberikan bonus. Allah memberikan hiburan kepada kita. Dalam bentuk apa? Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Dijadikan indah dalam pandangan manusia. Dijadikan manusia itu senang pertama kepada wanita. Ya, jadi wanita ini menjadi hiburan. Kemudian wal banin, anak-anak. Ya, baik itu anak kita sendiri maupun anak-anak yang kira-kira melayani kehidupan kita. Wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah. Yang ketiga Allah memberikan hiburan kepada kita, kita bersenang-senang dengannya yaitu dengan harta berupa emas dan perak. Jadi harta ini juga Allah berikan untuk kita bersenang-senang. Wal khailil musawwamah, kuda yang berlari cepat atau kalau di zaman sekarang itu kendaraan. Wal an'am, binatang ternak, wal hars, perkebunan, buah-buahan. Nah, jemaah sekalian, ini hiburan yang Allah berikan ini kadang-kadang yang hanya selingan sebagai hiburan itu manusia menjadikannya sebagai tujuan hidup. Jadi mereka itu hidup, mereka dalam kehidupannya bekerja dan sebagainya hanya mengejar hiburan-hiburan ini. Jadi sudah terbalik. Kalau mereka ada waktu, ada sholat. Tapi tujuan utama mereka itu beraktivitas semuanya itu hanya untuk wanita, hanya untuk mengejar harta, mengejar kesenangan, hiburan-hiburan. Padahal Allah ciptakan itu hanya hiburan, tapi dia menjadikan tujuan hidupnya. Sehingga dia lupa kepada hakikat tujuan hidup yang sebenarnya, tujuan Allah menciptakan dia di muka bumi ini. Makanya Bapak-bapak sekalian, agar kita tidak lupa dengan hiburan ini, maka Allah melanjutkan di ayat berikutnya. Kul, katakan Muhammad kepada hambaku, kepada umatmu, a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Maukah kalian supaya kalian tidak terlalu terpedaya dengan hiburan-hiburan yang ada di dunia? Maukah kalian aku tunjukkan, aku beritahukan yang lebih baik daripada apa yang sudah saya berikan di dunia sebagai bentuk hiburan? Ya, supaya kita tidak terpedaya Pak dengan wanita, harta. Allah memberitahukan kepada kita ada yang lebih baik yang Allah janjikan. Lilladzina taqau inda rabbihim, tapi Allah hanya akan memberikan kepada orang yang lilladzina taqau, artinya orang-orang yang bertakwa. Inda rabbihim, apa itu? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi Bapak-bapak sekalian, kita tidak usahlah terlalu terpedaya dengan hiburan, karena Allah akan memberikan juga seperti apa yang Allah berikan di dunia ini. Nah, dalam bentuk apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah menyebutkan di sini hanya jannat, hanya surga. Tetapi di dalam surah lain Allah memberitahukan kepada kita secara terperinci. Surah apa? Yaitu surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah, Pak, itu Allah menjelaskan secara terperinci bagaimana atau apa yang akan kita didapatkan nanti di dalam surga. Contoh yang pertama, yang kita dapatkan di dunia Allah berikan hiburan wanita. Maka di akhirat nanti di surga,
Kalau kita mampu menjalankan tugas sebagai hamba di dunia, maka Allah akan memberikan wanita yang lebih baik. Jauh lebih baik daripada apa yang wanita yang kita dapatkan di dunia. Apa itu Ustaz? Allah menyebutkan di dalam surah Al-Waqiah, wahurun ain. Ya, wahurun ain. Artinya seorang bidadari. Jadi Bapak sekalian, kita nanti di surga itu dapat 2 istri. Dapat 2 istri. Jadi kalau di dunia kita setengah mati mau beristri 2 Pak, tidak usah khawatir. Kalau tidak jadi di dunia, di akhirat sudah dijamin. Kalau masuk surga, istrinya 2. Pertama, istri yang pertama adalah istri yang kita bawa dari dunia. Itu akan menjadi istri kita nanti di akhirat. Ustadz, bahwa kita tidak suka istri yang di dunia Ustadz. Bagaimana Ustadz? Mau ketemu lagi di surga ini Ustadz? Gitu ya. Itu istri dunia Pak. Kalau sudah dibawa ke surga, itu sudah beda Pak. Jangan bayangkan keadaan istri Bapak yang sekarang, itu juga keadaannya di surga. Tidak Pak, jangan. Beda. So beda Pak. Oh beda sekali, jauh. Itu istri yang pertama, istri dunia. Kedua, kita dapat istri bonus. Yang memang sudah ada di surga menunggu. Jadi 2 Pak. Jadi 2. Ini baru istri ini. Baru istri 2. Kalau sudah di dunia bagaimana? Sudah 2? Bagaimana? Pertanyaan yang bagus. Ustadz, di dunia sudah 2. Berarti jadi 4. Kenapa jadi 4 Pak? 2 tambah 1 jadi 4. Tetap 2 Pak. Ustadz, jadi bagaimana ini Ustadz? Kan ada 2 di dunia. Allah akan memberikan kepada kita mana yang terbaik di antara 2-nya. Pasti ada Pak. Pasti kalau kita disuruh pilih mana ente pilih di antara 2-2. Pasti ada yang lebih baik. Allah akan memberikan yang lebih baik di antara keduanya. Makanya kalau jadi istri baik-baik supaya mau bawa suami nanti ke surga. Ya, ada. Istri yang terbaik akan dibawa tambah 1 nanti di surga. Itu istri Pak. Itu istri 2 tambah lagi 70 bidadari yang siap dipanggil setiap saat. Jadi kita ini Pak, di dalam istana kita ini ada istri pertama, istri kedua, istri yang dibawa dari dunia, istri yang di surga memang. Di sekali keliling kita ini Pak, keliling 70 bidadari. Ini dalam tafsir disebutkan ya. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir itu 70 bidadari yang mereka siap kalau kita panggil, itu ente masuk, layani. Setelah layani, ente lagi. Ustadz, kuat enggak? Buat 70 ini Ustadz. Mau kuat ini. Maka Rasul mengatakan, anta tu'tal quwata fil jannati dakhman. Kamu akan diberikan kekuatan di surga 70 kali lipat. Bayangkan Pak, kalau di dunia 1 jam, di surga berarti 70 jam kuat. Bayangkan. Rasul yang bilang Pak, bukan saya. Rasul bilang kita diberikan kekuatan. Gampang, ya. Kalau Allah mampu memberikan kita kekuatan di dunia kecil, itu di akhirat kita akan dikasih. Dikasih istri 2. Ustadz, bagaimana Ustadz? Nanti cemburu Ustadz. Cemburu. Bagaimana solusinya? Bagaimana kalau mereka cemburu berkelahi? Berkelahi. Seperti di dunia kan biasa 2 istri cemburu. Allah mencabut rasa cemburu di dalam hati manusia nanti di surga. Jadi tidak ada lagi perasaan cemburu Pak. Sudah dicabut ini perasaan cemburu. Ya, seperti itu. Itu baru istri. Kemudian Al-Quran menggambarkan, ya, ka'annahun nabidun maknun. Wanita-wanita surga itu Pak, itu seperti permata yang baru didapat di sebuah tempat yang batu itu belum pernah tersentuh tangan manusia. Bening, bersih. Ya, bening bersih. Sampai-sampai disebutkan bahwa karena beningnya itu Pak, kalau dia minum kopi, itu kopinya kelihatan di sini Pak lewat. Kelihatan karena beningnya ini kulit ini. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi apa namanya, bahkan dalam sebuah kitab disebutkan, kalau bidadari itu mengeluarkan segenggam tangannya saja dari surga dan perlihatkan ke bumi, maka bumi akan bercahaya oleh cahaya dari bidadari itu.
Nah, pokoknya Pak, tidak bisa dibahasakan lagi lah. Ya, luar biasa ini wanita bidadari surga. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, Abi Sulaiman Ad-Darimi, ya Ad-Darimi itu pernah dia bangun salat tahajud, dia berdoa kepada Allah. Karena cuaca yang sangat dingin, sehingga dia berdoanya hanya satu tangan, yang satu tangannya dia peluk ke badan karena dingin ya. Oh ya Allah, ya Allahumma rahman. Dia begini, cuma satu tangan. Karena tengah malam dia berdoa dengan satu tangan dan dia tertidur. Dan beliau mengatakan ketika dia tertidur, kemudian nampaklah olehnya bidadari yang belum ada samanya di dunia. Dia melihat bidadari yang begitu indah, kemudian bidadari itu mengatakan apa? Wahai Abi Sulaiman, apakah engkau hanya akan berdoa memintaku dengan hanya satu tangan, padahal aku telah menunggumu selama 500 tahun. Coba, wanita bidadari ini menunggu kita Pak. Kita ini sudah ada jatah bidadari Pak. Sudah ada jatah Pak, jangan khawatir. Tapi kalau kita, mohon maaf, kalau kita misalnya lupa tugas sebagai hamba, kita masuk neraka, nauzubillah, maka bidadari kita diwarisi orang lain Pak. Diwarisi. Misalnya nih, misalnya Bapak masuk neraka misalnya. Misalnya Pak ya, misalnya. Bapak masuk surga. Ya, bidadarinya Bapak diwarisi sama Bapak. Bayangkan Pak, diwarisi. Dan makhluknya Bapak juga sudah ada itu khusus di neraka itu, kita masing-masing sudah ada tukang pukul yang siap menyiksa kita. Masing-masing kita sudah ada. Nah, karena Bapak masuk surga, maka tukang pukulnya Bapak ini yang di neraka diwariskan ke Bapak. Jadi Bapak tukang pukulnya double. Jadi double Pak, diwarisi sama Bapak ini. Jadi seperti ulaika humul warisun. Ya. Jadi itu yang pertama Pak ya. Jadi Al-Quran membicarakan terkait dengan hal-hal yang terkait dengan bidadari itu. Ya, bidadari itu disebutkan bahwa mereka juga bukan hanya cantik Pak. Bukan hanya jelita, tapi kata Nabi akhlakun Nabi husnin. Mempunyai akhlak yang luar biasa, manja kepada suaminya, suka merayu-rayu suaminya, tidak membantah. Jadi lengkap Pak, sempurna, paripurna sekali Pak. Kalau di dunia mungkin ada cantik, tapi DP kelakuan mungkin tidak gagah. Tapi kalau di akhirat Pak, luar biasa, sempurna itu bidadari Pak. Syaratnya cuma satu Pak, jangan lupa tugas. Yang kedua, kata Nabi, yang kedua Pak, di dalam Al-Quran disebutkan, wildanun mukhalladun biakwabi wa abarika wa kasim min main. Jadi di dalam surga nanti itu, kita duduk di atas dipan-dipan seperti ini Pak, berhadap-hadapan. Jadi kita nanti ini, insya Allah kalau semuanya ini masuk surga Pak, amin, amin. Kita nanti duduk seperti ini juga Pak, di atas dipan-dipan yang terbuat dari emas. Kita berhadap-hadapan juga. Bercengkerama berhadap-hadapan. Kemudian kita dikelilingi oleh pelayan-pelayan dari wildan, anak-anak kecil. Ustadz, kenapa anak kecil Ustadz? Ya, kenapa anak kecil? Kenapa bukan bidadari lagi? Bidadari kan kita sudah puas, di istana kita sudah banyak bidadari. Sekarang ini anak-anak kecil lagi yang memberi pelayanan. Pak, kalau kita lihat Pak, anak-anak kecil itu Pak, belum ada dosa, itu DP muka itu gagah mau lihat. Ya, menggemaskan Pak, anak-anak kecil. Ya, masih kecil-kecil itu yang umur-umur itu enak sekali mau ini ya. Ya. So semakin besar itu Pak, kenapa DP muka semakin sudah tidak menyenangkan? So banyak dosa Pak. Ya, anak kecil itu belum ada dosa, makanya mukanya itu enak. Anak-anak kecil itu nanti akan membawa nampan berisi minuman. Apa minumannya Pak? Dalam tafsir dikatakan minuman surga itu ada 3, paling tidak ada 3. Disebutkan oleh Nabi, pertama laban, susu, yang musaffain, yang kemudian kedua madu, yang ketiga itu khamar. Khamar itu apa Pak? Bahasa Gorontalonya apa ya? Bohito ya? Iya, bohito Pak. Ya, di surga itu ada bohito Pak. Jangan khawatir Pak. Jangan khawatir Pak.
Bapak sengaja meninggalkan bohito di dunia, jangan khawatir Pak, di akhirat ada Pak. Dijamin, Al-Quran mengatakan, Nabi sudah menjamin, di akhirat di surga itu ada bohito. Ada Pak, jangan khawatir. Ustadz, bagaimana ini Ustadz? Kalau mau minum, di surga mau minum bohito, mau apa? Teler-teler, pusing, mau berkelahi, kacau nanti di surga ini Pak. Bagaimana ini? Ibnu Abbas mengatakan Pak, Ibnu Abbas mengatakan, perbedaan bohito di dunia dan di akhirat itu, kalau di akhirat bohitonya itu terlepas dari 4. Bohito di akhirat itu pertama, la sukar, tidak memabukkan. Yang kedua, la suda, dia tidak la yusaddauna, tidak membuat sakit kepala, pening, pusing. Yang ketiga, bohito di akhirat itu kata Nabi, la yakunul qai', tidak menjadikan orang muntah. Kadang orang minum bohito itu muntah, di akhirat tidak. Dan yang terakhir, orang kalau minum bohito banyak, itu mau biasa mau apa Pak? Buang air ya, buang air kecil ya. Di akhirat kita mau minum banyak Pak, tidak jadi-jadi itu mau buang air Pak. Tidak ada lagi buang air di akhirat. Di surga itu tidak ada lagi. Nah, itu kelebihannya Pak. Sudah enaknya lebih-lebih berkali-kali lipat, dampak negatifnya tidak ada. Buat apa tinggal tunggu-tunggu saja Pak ya. Sabar-sabar Pak. Nanti di akhirat mau kasih. Itu yang kedua. Yang kedua. Pak, tolong diingatkan 20 menit Pak ya. Yang kedua. Yang ketiga. Wa fakihatin kasirah. Itu tadi minuman. Makanannya bagaimana Ustaz? Makanannya kata Nabi, kata Al-Quran dalam Al-Waqiah, wa fakihatin kasirah la maktu'a wa la mamnu'ah. Buah-buahan Pak, disebutkan dalam Al-Quran. Apa beda buah-buahan di surga dengan di dunia? Banyak sekali. Yang pertama Pak, buah-buahan di dunia, di akhirat itu la maktu'ah. Tidak ada habisnya. Kalau di dunia kita petik, kita cabut buahnya, itu mau tunggu kapan? Dia akan tunggu sampai musim berikutnya baru tumbuh lagi. Di akhirat Pak, pertama, begitu kita cabut, langsung muncul lagi. Cabut, muncul lagi. Jadi mau tidak mau habis ini Pak, langsung muncul ini buah yang kita makan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di dunia Pak, kata Nabi, kalau di dunia, pohon buah itu tumbuh sesuai dengan buahnya, sesuai dengan pohonnya. Kalau pohon durian, keluar buah durian. Kalau pohon mangga, keluar mangga. Pernah nggak Bapak lihat pohon mangga keluar durian? Ada nggak? Tidak ada. Apalagi dalam satu pohon ada mangga, ada durian, ada apel. Tidak ada Pak. Di akhirat Pak, dalam satu pohon, semua buah-buahan ada dalam satu pohon. Bayangkan Pak. Tinggal cuma satu pohon kita. Ada durian, ada nangka, ada apel, ada stroberi, semua buah-buahan Pak, hanya dalam satu pohon. Coba Pak, bayangkan. Jadi tidak perlu lagi kita cari pohon durian, mana pohon mangga, saya mau makan pohon mangga, pergi lagi cari. Tidak usah Pak, kita sudah satu pohon, sudah cukup Pak. Ya, itu apa fakihatin kasirah. Dia tidak perlu menunggu musim, tidak perlu cari ke tempat lain. Dan Pak, kalau di dunia Pak, itu ada namanya buah itu rusak kalau tidak dimakan. Kalau di akhirat buahnya tidak pernah rusak Pak. Biar kadaluarsa berapa tahun tidak dimakan, dia tetap pada posisinya. Apalagi rasanya Pak, fi rahmin tahmi. Dia rasanya itu Pak sudah tidak terbayangkan Pak. Beda sekali dengan di dunia. Ya, beda sekali dengan dunia. Nah, terakhir untuk gambaran masih banyak sebenarnya. Karena waktunya terakhir saya mau katakan Pak, bahwa Nabi mengatakan bagaimana keadaan kita kalau nanti masuk surga. Nah, kita ini sudah diponis, ditimbang, amal bagus nih bagus. Misalnya Bapak siapa? Pak Rewot. Pak Raymond. Pak Raymond ditimbang. Amal Pak Raymond. Datanglah Pak Raymond. Dia datang. Mana amal kebaikan? Keluarlah kitab amal kebaikan. Tabal. Banyak catatan ini ya. Banyak catatan kebaikan, sholat, puasa, ini berbuat baik pada teman, membantu teman. Tebal ini kebaikan. Catatan Malik, rakit ya, rakit. Tebal ya, tangan kanan. Mana catatan keburukan? Mengambil punya teman, tidak minta izin. Ini semua ini ya. Meninggalkan sholat ya. Ada babuli teman, apa semua ya. Alhamdulillah ringan. Ringan. Ditimbang Pak, ternyata yang amal kebaikan itu lebih berat. Lebih berat. Malaikat antar Pak Raymond ke surga.
Diantarlah Pak Raymond ke surga. Nah, ketika dia diantar Pak, disebutkan bahwa kata Nabi di dalam Al-Quran itu, di dalam sebuah hadis disebutkan, yadkhulul ahlil jannah al-jannah, penghuni surga itu Pak nanti masuk surga dalam keadaan pertama, bituli Adam bisitti zira'il malak. Manusia akan masuk, ahli penduduk surga akan masuk surga dalam keadaan tingginya itu sama tingginya Nabi Adam. Ukurannya berapa? 60 kaki. Satu kaki itu 1 meter lebih Pak. Jadi kalau 60 kaki kira-kira 70-80 meter tinggi kita nanti Pak. Kalau kita lihat tiang listrik Pak, itu masih lebih tinggi kita nanti Pak. Itu tingginya kita nanti di surga, begitu besarnya. Ya, tentu kalau kita besar begitu tinggi, ya begitulah tingginya Nabi Adam. Ya, dan begitu nanti kata Nabi. Dan begitulah tingginya malaikat. Jadi malaikat itu ukuran besarnya sama Nabi Adam. Dan kita nanti akan setinggi itu. Kemudian apa kata Nabi lagi? Bihusni Yusuf. Sudahlah kita tingginya seperti Nabi Adam. Kita tampilan mukanya, kegantengannya, kegagahannya seperti Nabi Yusuf. Bapak Ibu ada yang merasa ganteng? Ada yang merasa ganteng Pak? Ada? Kalau Bapak ingin menguji Bapak Ibu, Bapak-bapak ganteng, panggil wanita-wanita Pak, kasih mereka pisau, kasih mereka apel. Ketika mereka mengiris apel, kita keluar. Bapak keluar. Perlihatkan kegantengan Bapak. Kalau perempuan-perempuan ini mengiris tangannya gara-gara melihat Bapak, saya yakin Bapak betul-betul ganteng. Tapi jangan sampai Pak cuma pisaunya yang mau lempar kamari Pak ya. Itu Pak, Nabi Yusuf begitu Pak. Karena gantengnya itu Pak, sampai Zulekha itu, karena tidak tahan, dia mendapatkan gunjingan dari wanita-wanita pembesar Mesir. Bilang, oh Zulekha itu terpedaya dengan pemudanya. Bagaimana dia cuma bisa terpedaya seperti itu? Ente belum lihat itu bagaimana itu Yusuf. Dia undang, bikin arisan, datang ke rumah, kasih apel, kasih pisau. Ketika mereka mengiris pisau apel, disuruh, Yusuf keluar. Yusuf keluar Pak, jalan. Ketika Yusuf keluar Pak, wanita-wanita itu melihat, gila bener. Dia tidak sadar Pak, mengiris tangannya karena kegantengan Yusuf. Kita nanti Pak, gantengnya seperti Yusuf nanti Pak, jangan khawatir. Umurnya berapa Pak? Umur berapa? 75? 60? Hadis Nabi mengatakan, pernah dalam riwayat sebutkan, ada wanita tua Pak datang kepada Nabi. Wahai Nabi, apakah saya masuk surga? Ini pertanyaannya cukup lucu Pak. Kenapa? Karena dia tanya Nabi apa dia masuk surga. Nabi kan tidak tahu apa yang dia lakukan, tiba-tiba mau tanya apa dia masuk surga. Kata Nabi, tidak masuk surga. Nenek-nenek ini tidak masuk surga. Menangis Pak. Menangis dia pergi. Baru Nabi panggil kembali. Sini dulu nih, jangan salah paham. Maksud saya bahwa nenek-nenek seperti nenek ini tidak akan masuk surga dalam keadaan nenek-nenek. Artinya kalau nenek masuk surga, nenek tidak akan masuk surga dalam keadaan nenek-nenek. Artinya masuk dalam umur yang sedang. Berapa umur yang sedang bagi manusia? Salasa wasalasina sana. 33 tahun. Tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, 33 tahun. Ada umur 33 tahun di sini? Oh Bapak, 33 tahun. Ya beginilah modelnya penghuni surga ya. Yang baju hitam atau yang baju ini Pak? Oh yang ini ya, ini ya. Bapak ini modelnya, model umur dia, seperti inilah modelnya masuk surga dia. 33 tahun. Ya. Kita kembali ke umur Bapak ini tadi, 33 tahun. Memang ganteng dia Pak ya? Ganteng memang, cocok ya? Iya. Sudah ganteng umur 33 tahun lagi. Cuma mungkin tingginya belum setinggi 60 meter ya. Tinggal itu saja kali ya. Ya. Mungkin sudah lewat Pak 20 ya. Ya, baik saya rasa demikian Bapak sekalian. Karena waktu kita harus berpisah. Nanti kalau ada waktu akan kita sambung lagi. Saya rasa semoga bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita petunjuk. Memberikan kita ridhonya agar kita mampu menjadi hamba yang ikhlas kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah.
ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shigara. Allahumma afriq alaina sabra wa sabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tuhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ya abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Ikram Amri, dan pada beliau disampaikan terima kasih. Dan marilah kita tutup acara pada sore ini dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.